Halo guys, salam bahagia, Revisan di sini. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang KPI dan bagaimana cara pembuatannya dalam Microsoft Excel. Sebelum mempelajari KPI, perlu kita ketahui arti dari KPI. Lalu, apa itu KPI? KPI atau Key Performance Indicator adalah indikator penting atau kunci untuk menuju hasil yang diinginkan. KPI berfokus untuk peningkatan strategis dan operasional, menciptakan dasar analitis untuk pengambilan keputusan, dan membantu memusatkan perhatian pada hal yang dianggap paling penting. Menggunakan KPI adalah menetapkan target atau tingkat kinerja yang diinginkan dan melacak kemajuan terhadap target itu. Menggunakan dan mempelajari KPI berarti kita belajar untuk meningkatkan indikator utama yang nantinya juga akan meningkatkan semua indikator secara berkesinambungan. Adapun parameter KPI yang berjalan baik adalah seperti memberikan bukti objektif untuk kemajuan mencapai hasil yang diinginkan. Pengukuran hal-hal yang relevan menghasilkan informasi berguna sebagai pengambilan keputusan yang lebih baik. Menawarkan perbandingan untuk mengukur tingkat perubahan kinerja dari waktu ke waktu. Dapat melacak efisiensi, efektivitas, kualitas, ketepatan waktu, tata kelola, kepatuhan, perilaku, ekonomi, kinerja proyek, kinerja personal, atau pemanfaatan sumber daya. Lalu yang berikutnya adalah kenapa KPI diperlukan? Adapun fungsi KPI adalah untuk membantu perusahaan atau organisasi dalam mengukur kinerjanya terhadap target atau sasaran organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua, KPI bisa digunakan sebagai salah satu ukuran dalam melakukan performance partial atau evaluasi kinerja. Lalu kita memasuki teknik pembuatan KPI. Di sini saya menggunakan form penilaian kinerja berbasis KPI yang standarnya. Pada umumnya setiap perusahaan itu menggunakan format masing-masing. Namun untuk bentuk standar ini seperti ini. Di sini saya mencontohkan penilaian kinerja pada perusahaan perkebunan. Di sini dia nanti diisi nama, lalu posisinya sebagai apa. Untuk sebagai contoh saya menggunakan manajer HRD. Adapun isinya nanti di sini ada area kinerja utama, key performance indicator, bobot KPI, target, realisasi akhir tahun, skor, dan skor akhir. Untuk sebagai contoh di area kinerja utamanya di sini saya menggunakan 4 poin, yaitu pertama rekrutmen, training and development, performance management, dan career and talent management. Lalu untuk poin-poin dari KPI-nya itu dari 4 area kinerja utama itu saya mencontohkan masing-masing 2 poin. Yang pertama untuk rekrutmen itu ada jumlah pelamar yang lulus semua tahap tes rekrutmen. Yang kedua, tingkat kepuasan user terhadap kualitas karyawan baru setelah 6 bulan masa percobaan. Lalu untuk training and development, poin pertama yang di KPI-nya, yang pertama adalah jumlah jam pelatihan per karyawan dalam tahun, tingkat produktivitas kerja karyawan sebelum dan 6 bulan sesudah pelatihan. Yang ketiga, untuk performance management, KPI-nya itu yang pertama adalah persen jumlah karyawan yang telah mengumpulkan form penilaian kinerja atau performance appraisal. Yang kedua, persen jumlah atasan yang melakukan kegiatan review bulanan pencapaian KPI. Lalu untuk area kinerja yang terakhir yaitu career and talent management. Di sini saya juga menggunakan 2 contoh poin KPI. Yang pertama, persen penyelesaian program pengembangan untuk top talent, dan persen jumlah karyawan yang lolos tes assessment center untuk promosi jabatan. Untuk bobot KPI, setiap bobot KPI itu ditentukan berdasarkan tingkat prioritas KPI yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dan juga sumber daya yang dialokasikan. Nanti total dari bobot KPI itu harus berjumlah 100. Lalu yang berikutnya ada target. Target itu ditentukan berdasarkan kesepakatan dan juga data pencapaian tahun sebelumnya jika perusahaan ini sudah berjalan. Penulisan angka target bisa berupa persen atau nominal atau rupiah tergantung jenis dari KPI-nya. Lalu berikutnya untuk realisasi akhir tahun. Realisasi akhir tahun ini adalah pencapaian dari perusahaan tersebut berdasarkan KPI per bulannya. Ini adalah contoh dari formulir per bulannya untuk KPI. Lalu berikutnya untuk skor. Skor ini didapat dari
uh, realisasi akhir tahun dibagi dengan target dikali dengan 100. Lalu didapatlah jumlah skornya seperti ini. Lalu yang terakhir adalah skor akhir. Skor akhir ini didapat dengan rumus yaitu skor dikali dengan bobot KPI dibagi dengan 100. Jadi skor dikali dengan bobot KPI dibagi dengan 100, dapatlah jumlahnya seperti ini. Lalu nanti dari skor akhir ini seluruhnya dijumlahkan, dapatlah total akhir yang nantinya dari total contoh ini adalah 94,99. Artinya dari bobot KPI yang ditargetkan itu 100 bobot telah tercapai 94,99%. Bisa dikatakan ini bagus ya, karena sudah mendekati poin dari bobot KPI itu yaitu 100 poin. Mungkin gitu saja yang dapat saya bahas di sini tentang apa itu KPI dan bagaimana cara pembuatannya. Pada akhirnya Key Performance Indicator itu memiliki peran penting bagi kemajuan sebuah perusahaan. Sebab perusahaan akhirnya dituntut memiliki visi dan misi yang jelas, serta langkah praktis untuk merealisasikan tujuannya. Dan tidak sekedar itu saja, dengan Key Performance Indicator, perusahaan bisa mengukur pencapaian performa kinerjanya, apakah sudah sesuai ataukah belum sama sekali. Mungkin sampai situ saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, sampai jumpa. Salam membagi ya.